Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal asr, 3 dari Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fiqhi Siyami Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang keempat, bab syurutus siyam. Dan telah kita masuki surut as-siyam yang qasimu ila qismain, surut wujub as-siyam dan surutus sihah. Dan surut wujub telah kita masuki beberapa syarat, diantaranya al-islam dan juga asyartu tsani wa tsalits al-aql wal bulugh. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis. Man indak ya Yusran, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasa'i rahimahullah ta'ala akhbarana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hammad an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a al-qalam min thalath an-na'im hatta yastayqid wa an-saghir hatta yabhur wa al-majnun hatta ya'qil aw yafiq. Qala al-muallif rahimahullah, asyartu tsani wa tsalits al-aqlu wal bulugh. Syarat yang kedua dan syarat yang ketiga tentang permasalahan surut wujub siyam. Pertama, al-islam, selesai. Yang kedua dan ketiga al-aql wal bulugh, mempunyai akal dan sudah baligh. Beristidlal penulis dengan hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ya'qub ibnu Ibrahim. Dan Ya'qub ibnu Ibrahim Al-Madani Az-Zuhri Al-Qurashi, dan dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan Yahya ibnu Ma'in. Dan Abu Hatim mengatakan saduq. Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi dia imam muhaddis. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi Al-Basri Al-Azdi, berarti seperti Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi. Begitupun Abdurrahman ibnu Mahdi Al-Azdi Al-Basri, dan dia kedudukannya imam, di atas dari derajat sikoh. Maka Abu Hatim mengatakan imamun sikoh, dan Imam Ahmad mengatakan sikotun khiyaran min ma'adinis sidq, salihun muslim hafidun. Idza hadatsa an rajulin fahuwa hujjah. Maka ini puncak dari ucapan Imam Ahmad, di mana dia adalah hafidh dan khairan min ma'adinis sidq, di mana dia dari jenis orang-orang yang sidq. Dan Ali ibn al-Madini memujinya a'lamun nas, bahwa dia dari paling alimnya manusia di zamannya. Dan dia menyebutkan juga wa authaq ashabi Tsauri. Maka jika meriwayatkan Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan, dia Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa?
karena dia min asbatin nas dari Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Imam Ali Ibnul Madini mengatakan lam ara ahadan qat a'lam bil hadis minhu. Aku tidak pernah melihat di zamannya orang yang paling kuat ilmunya dari dia. Dan bahkan Imam An-Nasa'i yang termasuk gurunya dan temannya, la a'rifu lahu nadhiran fid dunya. Aku tidak mengetahui orang seperti ini selain dari dia. Maknanya dia adalah orang yang jarang sekali, tidak ada duanya. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, siqatun katsirul hadis. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in min asbat suyukhil basriyin, dia termasuk dari yang paling kuatnya para masyayikh yang meriwayatkan hadis di Basrah. Maka inilah Abdurrahman ibnu Mahdi min asbatinas dari Sufyan Ats-Tsauri. Banyak sanadnya di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan, maka Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian meriwayatkan dari Hammad ibnu Salamah, dan Hammad ibnu Salamah Al-Basri, dia di tabaqah yang ke-7 sama dengan Hammad ibnu Zaid, namun Hammad ibnu Zaid lebih kuat daripada Hammad ibnu Salamah Al-Basri. Dan Hammad ibnu Salamah Al-Basri pun telah disikohkan oleh para ulama seperti Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i dan Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. Dan juga dipuji oleh oleh Abdurrahman ibnu Mahdi muridnya. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Ya'qub ibnu Sufyan dan Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan Hammad an Hammad, ini faidah. Jika meriwayatkan Hammad an Hammad, maka Hammad yang pertama Hammad ibnu Salamah di sini meriwayatkan dari Hammad ibnu Muslim atau masyhur dengan kunyahnya Hammad ibnu Abi Sulaiman. Maka Hammad yang pertama Hammad ibnu Salamah sikoh atau imam, dan Hammad yang kedua Hammad ibnu Muslim ataupun Hammad ibnu Abi Sulaiman saduq hasanul hadis. Maka jika meriwayatkan Hammad an Hammad, maka dia Hammad ibnu Salamah dari Hammad ibnu Abi Sulaiman yang saduq. Maka di sini Hammad yang pertama imam Hammad ibnu Salamah, Hammad yang kedua saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Ibrahim, dan di sini dia Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai Al-Kufi, dan dia imam muhaddis di zamannya dan faqih. Masyhur ucapan-ucapannya, selain dari ilmu hadis yang dia pegang juga faqih. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi pun memujinya, alimun min a'lami ahlil Islam wa faqihun min fuqahaihim. Maka dia dari orang alim dari kaum muslimin, dan dia dari faqihnya para fuqaha kaum muslimin. Dan bahkan Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran mengatakan sayrafil hadis. Apa makna sayrafi? Sayrafi seperti di zaman sekarang orang yang mengetahui mana barang yang asli dengan mana barang yang palsu. Seperti di zaman dulu ahli intan berlian, maka mereka mengetahui dengan diperiksa dengan alat tertentu dan keahliannya, ini berlian asli dan ini berlian yang buatan. Dan begitupun ini uang yang asli dan ini uang yang palsu, terutama dinar. Kalau kertas mudah, tapi di zaman dulu kepingan emas dinar, diketahui ini dinar yang asli dan ini dinar yang palsu. Ini makna sayrafi. Dia tukang memeriksa mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang asli dan mana yang palsu. Dan digelarilah
Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai oleh Sulaiman ibnu Mihran, tidak tanggung-tanggung imam yang menggelarinya, digelari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai sebagai sayrafil hadis. Dia adalah orang yang ahli mengetahui mana hadis yang palsu dan mana hadis yang sahih. Maka kedudukannya sangat agung Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Dan meriwayatkan Ibrahim ibnu Yazid dari Al-Aswad. Maka Al-Aswad di sini ibnu Yazid An-Nakhai juga. Dan Al-Aswad di sini mukhadram, yang mana dia hidup di zaman Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi. Maka Al-Aswad An-Nakhai dan An-Nakhai Al-Kufi. Maka di sini sanadnya kebanyakan dari Al-Kufi. Maka Hamad ibnu Muslim, Hamad ibnu Salamah, dan Yazid, Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dan juga gurunya Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai, semuanya dari Kufah. Dan begitupun Abdurrahman ibnu Mahdi Al-Basri Al-Azdi dari Irak, dan Yaqub ibnu Ibrahim, dia dari Ahlil Madinah. Maka di sini barakallahu fikum, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maka sanadnya bertumpu kepada Hamad an Hamad. Siapa tadi? Hamad ibnu Salamah an Hamad ibnu Abi Sulaiman atau ibnu Muslim an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah. Maka di sini semua rijalnya siqat, kecuali Hamad ibnu Abi Sulaiman tadi mahaluh saduq hasanul hadis. Berarti hadis dari Aisyah ini hadis yang hasan. Maka pendalilan penulis tentang syarat yang kedua, al-aql dan bulugh, beristimbat dengan hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i dan yang lainnya, yang mana di sini madarus sanadnya hasan dikarenakan Hamad ibnu Abi Sulaiman atau Hamad ibnu Muslim saduq hasanul hadis. Kemudian beristimbat juga penulis dengan hadis dari Ibnu Abbas. Dan hadis Ibnu Abbas di sini hadis yang mauquf lahu hukmur rafa. Maka telah kita baca sanadnya, hadatsana Abu Daud di pelajaran tadi pagi dari Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarir anil A'mas an Abi Dhobyan an Ibni Abbas, yang mana dikisahkan bahwa Umar memfatwakan kepada perempuan yang gila yang berzina untuk dirajam. Maka di saat Ali melihat kejadian tersebut, dia balik kepada Amirul Mukminin dan mengatakan, "Ama alimta, bukankah kamu pernah mengingat dulu Nabi mengucapkan demikian dan demikian, namun tidak disebutkan dulu Nabi. Kalau disebutkan dulu Nabi bersabda, maka hadisnya marfu. Namun di sini dia hanya mengingatkan Umar ibn Khattab, ama alimta, tidaklah kamu ingat bahwa pena itu diangkat dari 3 perkara, di antaranya majnun hatta yufik, orang yang gila sampai diangkat kegilaannya. Maka ingatlah Amirul Mukminin, lalu kenapa mau dirajam perempuan yang gila itu? Bukankah ingat dulu pernah berkata Nabi demikian dan demikian? Maka akhirnya diingatkan dan dibatalkan. Syahidnya di sini ucapan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ali. Ali berkata kepada Umar, ama alimta inal qalam rufi'a an thalath. Maka ini riwayat yang mauquf. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan Ibnu Hibban dari jalan yang marfu.
dan dari jalan yang mauquf. Maka di sanad ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang ada di dalam matan, Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalan Jarir Ibnu Hazim an Sulaiman ibni Mihran an Abi Dhobyan an Ibni Abbas. Disebutkan Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan Amirul Mukminin dan meriwayatkan hadis yang marfu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an salas. Maka diriwayatkan oleh Jarir Ibnu Hazim dari Sulaiman Ibnu Mihran al-A'mas dari Abi Dhobyan dari Ibni Abbas dalam keadaan marfu. Ingat sanadnya seperti dalam sanad ini dari Jarir Ibnu Hazim dari Sulaiman Ibnu Mihran dari Abi Dhobyan dari Ibni Abbas diriwayatkan marfu. Adapun di dalam matan ini diriwayatkan mauquf. Seperti antum lihat tadi, maka riwayat mauquf dari jalan semuanya bertumpu kepada Al-A'mas. Namun dari murid Al-A'mas di sini lihat ada berapa? Tulis yang pertama, Waqi' Ibnul Jarrah diriwayatkan Abu Daud. Yang kedua, Syu'bah Ibnul Hajjaj dan Ja'far Ibnu Aun. Yang ketiga diriwayatkan Al-Hakim. Dan yang keempat Ibnu Numair, Muhammad Ibnu Numair dan Jarir Ibnu Abdul Hamid. Yang kelima diriwayatkan Al-Baihaqi. Dan yang keenam Muhammad Ibnu Fudail di Ilal Ad-Daruqutni. Dan yang ketujuh Abi Muawiyah Muhammad Ibnu Khazim di Sunan Sa'id Ibnu Mansur. Dan Ma'mar Ibnu Rasid Al-Azdi diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. 8 rawi, yang 8 ini meriwayatkan dari Al-A'mas Sulaiman Ibnu Mihran an Abi Dhobyan an Ibni Abbas mauqufan seperti di dalam sanad yang ada di dalam kitab. Mengisahkan Ibnu Abbas bahwa Ali berkata kepada Umar dengan menyebutkan ama alimta anal qalam qad rufi'a, bahwa pena itu diangkat dari 3 perkara. Maka dari 8 rawi tadi, diantaranya Syu'bah Ibnul Hajjaj dan Waqi' Ibnul Jarrah dan juga Muhammad Ibnu Khazim Abu Muawiyah yang asbatun nas dari Al-A'mas, dan juga Ma'mar Ibnu Rasid Al-Azdi imam yang asbatun nas dari Al-A'mas juga. Semua 8 tadi